Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai homeostasis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Suci Wulandari Akbar dengan NIM H0512111087. Saya Nabila Miftahuriza dengan NIM H0512111077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wahid dengan NIM H0512111056. Saya Anindya Permana Maharani dengan NIM H0512111083. Organisme unisel tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah karena ia memiliki sedikit atau bahkan hampir tidak memiliki mekanisme pertahanan di dalam tubuhnya. Namun, organisme multisel seperti manusia yang kompleks ini dapat bertahan hidup di lingkungan yang berubah-ubah karena mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keadaan lingkungan dalamnya. Hal ini akan melindungi sel-sel yang letaknya di dalam tubuh dari perubahan lingkungan luar sehingga menjamin kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Seorang ahli PAL Amerika Serikat, Walter Cannon, menyebutkan bahwa upaya mempertahankan keadaan lingkungan dalam yang stabil ini disebut sebagai homeostasis. Homeostasis sendiri ini berasal dari kata Yunani homeo yang berarti sama dan stasis yang berarti mempertahankan keadaan. Homeostasis juga disebut sebagai kemampuan proses fisiologis tubuh dalam mempertahankan keseimbangan dan kecenderungan semua jaringan tubuh guna memelihara dan mempertahankan kondisi setimbang atau equilibrium. Satu contoh dari homeostasis yaitu apabila cuaca sedang panas, sistem kulit akan merespon dengan mengeluarkan peluh melalui kelenjar keringat pada epidermis kulit untuk mencegah suhu darahnya meningkat. Pembuluh darah akan mengembang untuk mengeluarkan panas ke sekitarnya. Hal ini juga menyebabkan kulit berwarna merah. Kemudian, terdapat organ-organ yang berpengaruh dalam pengaturan homeostasis, antara lain yaitu yang pertama hati, yang kedua adalah ginjal, dan yang ketiga adalah kulit. Kemudian kita masuk pada hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Yang pertama adalah hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas atau homoitherum yaitu hewan yang mempertahankan suhu tubuhnya pada tingkat yang kira-kira konstan, tidak tergantung pada suhu lingkungan, yaitu mereka memiliki homeostasis termal. Ini juga mungkin melibatkan tidak hanya kemampuan untuk menghasilkan panas, melainkan juga kemampuan untuk mendinginkan. Hewan homoitherum mengontrol suhu tubuh mereka dengan mengatur laju metabolisme mereka. Ekspresi homoitherum biasanya mencakup 3 aspek termoregulasi yang berbeda. Yang pertama yaitu endotherum. Endotherum ini merupakan kemampuan hewan tertentu untuk mengontrol suhu tubuhnya melalui aktivitas internal seperti menggigil, membakar lemak, dan termah-mah. Kemudian yang kedua yaitu homeotherum, yaitu jenis karakteristik termoregulasi hewan yang mempertahankan suhu internal yang stabil terlepas dari kondisi eksternal. Yang ketiga yaitu tachymetabolisme, yaitu jenis termoregulasi khas hewan yang mempertahankan tingkat metabolisme istirahat yang tinggi. Contoh hewan berdarah panas yaitu bangsa unggas, burung, dan mamalia. Contohnya seperti kucing, anjing, kuda, ayam, dan berbagai jenis burung. Yang kedua adalah hewan berdarah dingin atau poikilotherum. Poikilotherum atau hewan berdarah dingin adalah hewan yang mengatur suhu di dalam tubuhnya sesuai dengan suhu lingkungannya dan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi suhu tubuh hewan berdarah dingin ini kurang lebih sama dengan suhu lingkungannya. Terdapat beberapa karakteristik dari hewan berdarah dingin yaitu memiliki gerakan tubuh yang cepat, dapat bertahan hidup meski tidak makan berhari-hari, dan mengganti kulitnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke contoh hewan berdarah dingin. Yang pertama yaitu reptil. Contohnya yaitu kadal dan ular. Reptil ini merupakan jenis hewan berdarah dingin yang dapat bertahan hidup tanpa makan selama berhari-hari. Bahkan ular dapat bertahan hidup meskipun 3 bulan tidak makan. Beberapa jenis reptil juga akan melakukan hibernasi ketika musim dingin tiba. Selanjutnya yaitu serangga. Serangga biasanya akan berpindah tempat untuk menyesuaikan suhu tubuh. Bahkan sering dijumpai sekelompok belalang akan melakukan migrasi dari tempat yang tandus menuju lokasi dengan suhu yang lebih dingin. Selanjutnya yaitu arachnida. Contohnya adalah laba-laba dan kalajengking. Laba-laba dan kalajengking tersebut
atau hewan-hewan dari Arachnida ini dapat bertahan hidup pada suhu yang sangat dingin maupun sangat panas. Selanjutnya adalah amfibi. Contohnya yaitu katak, buaya, dan kura-kura. Ketiga jenis hewan tersebut dapat hidup di dalam air maupun di darat. Contoh terakhir dari hewan berdarah dingin yaitu ikan. Ikan merupakan hewan yang dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan sangat baik. Pada saat siang hari, suhu tubuh ikan akan meningkat sesuai dengan suhu tempat ia tinggal. Sedangkan pada malam hari, suhu tubuhnya akan menurun menyesuaikan dengan lingkungannya yang dingin. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin dapat dilihat pada tabel berikut. Sistem sirkulasi pada hewan adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini juga berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis. Setiap makhluk hidup pasti memiliki transportasi zat untuk menjaga seluruh tubuhnya tetap hidup. Seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darahnya sendiri. Sistem peredaran darah pada hewan berbeda-beda tergantung anatomi tubuhnya. Ada dua macam sistem sirkulasi darah pada hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka atau invertebrata. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ataupun hemolimfa ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah keluar dari jantung dan mengalir melalui rongga tubuh. Beberapa contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka antara lain, yang pertama Arthropoda. Hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen, seperti serangga, capung, laba-laba, kepiting, dan udang. Berikut ini merupakan salah satu contoh serangga yaitu belalang. Adapun organ peredaran darah pada belalang, bagian ini disebut dengan aorta. Kemudian, gelembung yang memanjang di seluruh tubuh disebut dengan jantung pembuluh, dan bagian ini disebut dengan rongga tubuh. Berikut merupakan peredaran darah pada belalang. Pada bagian ini pembuluh vena, dan bagian ini pembuluh arteri. Pembuluh vena adalah pembuluh yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh arteri adalah pembuluh yang kaya akan oksigen. Darah belalang disebut dengan hemolimfa. Darah ini tidak mengandung hemoglobin sehingga darah belalang itu tidak berwarna merah. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari pembuluh beruas-uas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung sehingga disebut jantung pembuluh. Aliran hormon limfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hormon limfa ke sel tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari sel tubuh, hormon limfa kembali ke jantung pembuluh. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar mengapa disebut peredaran darah terbuka, karena tanpa melalui pembuluh kapiler. 2. Sistem peredaran darah tertutup atau vertebrata. Sistem peredaran darah ataupun hormon limfa ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah tertutup, terdapat pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah tertutup bertekanan tinggi sehingga aliran darahnya lancar, karena peredaran darah ini dipompa dengan jantung sejati dan dimiliki oleh hewan dengan metabolisme yang cepat dan memiliki struktur tubuh yang rumit. Beberapa contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup antara lain, yang pertama mamalia. Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan hewan menyusui, seperti sapi, kucing, gajah, anjing, kuda, dan lain-lain. Contoh yang saya ambil pada mamalia adalah kuda. Adapun organ peredaran darah bagian ini disebut dengan jantung. Pembuluh yang berwarna merah disebut dengan arteri, dan pembuluh yang berwarna biru disebut dengan vena. Berikut merupakan organ peredaran darah pada kuda. Adapun bagian ini disebut dengan paru-paru, dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang, yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik, dengan sekat sempurna. 2. Amfibi. Amfibi adalah hewan bertulang belakang yang bisa hidup di darat dan di air, seperti katak, kodok, salamander, dan lain-lain. Berikut merupakan organ peredaran darah pada kodok. Bagian ini disebut dengan jantung kodok, pembuluh berwarna biru disebut dengan vena, dan pembuluh berwarna merah disebut dengan pembuluh arteri. Selanjutnya, ini merupakan organ peredaran darah pada amfibi. Bagian ini disebut dengan paru-paru, dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Peredaran darah kodok disebut peredaran darah ganda, karena dalam satu kali peredaran, darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Jantung kodok terbagi menjadi 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Adapun proses peredaran darah pada amfibi yaitu yang pertama, darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan, selanjutnya ke bilik. Setelah itu, darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru dan masuk ke paru-paru. Di
paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya darah akan masuk ke bilik dan mengalir ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ikan seperti hiu, tuna, koi, dan lain-lain. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada ikan. Pada bagian ini disebut dengan kapiler insang, kemudian bagian ini disebut dengan kapiler tubuh, dan bagian ini disebut dengan jantung. Adapun sistem peredaran darah pada ikan yaitu pada bagian ini disebut dengan bilik atau ventrikal, kemudian bagian ini disebut dengan serambi atau atrium, bagian ini disebut dengan vena, dan bagian ini disebut dengan arteri. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran, darah hanya melalui jantung satu kali. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah. Pada ikan, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan masuk ke insang. Di insang, terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Darah dari insang yang mengandung oksigen tersebut akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jantung. Sistem pernapasan pada manusia merupakan sistem yang memiliki proses untuk mengangkut berbagai substansi dari dan ke sel-sel tubuh. Proses ini dapat bekerja karena ada organ tubuh yang menjadi penggerak yang disebut jantung. Jantung adalah organ berotot yang bekerja untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian dapat terjadi. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak antara paru-paru pada bagian tengah, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Jantung memiliki banyak bagian dan fungsi yang disebut dengan anatomi jantung. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu anatomi jantung. Pertama, perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Perikardium ialah membran berlapis ganda, tipis namun kuat yang mengelilingi jantung dan akar dari pembuluh darah utama yang mengarah ke dalam dan keluar dari organ. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Pertama, epikardium. Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung. Ia juga dikenal sebagai perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium terutama terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk serat elastis dan jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bagian dalam dan juga membantu dalam memproduksi cairan perikardial. Cairan ini mengisi rongga perikardial dan membantu mengurangi gesekan antar selaput perikardial. Juga ditemukan di lapisan jantung ini adalah pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke dinding jantung. Lapisan bagian dalam epikardium bersentuhan langsung dengan miokardium. Kedua, miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Ini terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan kontraksi jantung. Miokardium adalah lapisan paling tebal dari dinding jantung dengan ketebalannya bervariasi di berbagai bagian jantung. Miokardium ventrikel kiri adalah yang paling tebal karena ventrikel ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga, endokardium. Endokardium adalah lapisan tipis dalam dinding jantung. Lapisan ini melapisi ruang jantung bagian dalam, menutupi katup jantung, dan berlanjut dengan endotelium, pembuluh darah besar. Bagian kedua jantung adalah serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Akar serambi yaitu berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Bagian ketiga jantung ada bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bagian bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh. Bagian keempat jantung ada katup. Pada jantung ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke seluruh arah, yaitu pertama katup tricuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kedua, katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ketiga, katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri.
Katup aorta keempat membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. Bagian kelima jantung yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Nah, pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut dua fase siklus jantung, yaitu yang pertama, sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Kedua ada diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah adalah sistolik. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Sebagai contoh, tekanan darah 120/80 menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80. Otot jantung dapat melemah atau memiliki kelainan struktur yaitu kardiomiopati. Bagian keenam jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, sekarang mekanisme atau cara kerja organ jantung. Atrium kanan menerima darah yang kekurangan oksigen dari tubuh dan memompanya menuju ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Kemudian ventrikel kanan yang menerima darah kurang oksigen memompa darah menuju ke paru-paru melalui katup pulmonal. Setelah darah selesai mengambil oksigen dari paru-paru, berikutnya darah akan dialirkan kembali ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Terakhir, ventrikel kiri yang menerima darah kaya oksigen memompa dan mengalirkan darah tersebut ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sistem ekskresi. Nah, tidak hanya pada manusia, hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki sistem ekskresi. Contohnya pada manusia, salah satu organ ekskresinya adalah ginjal, yang dimana fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin sebagai zat sisa. Hewan bernapas, mengonsumsi air dan makanan, serta mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, tetapi pada hewan sendiri memiliki jenis yang sangat banyak. Nah, karena itu sistem ekskresinya pun berbeda-beda. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pada Pisces terdapat 3 organ dalam sistem ekskresinya, yaitu insang, ginjal, dan juga kulit. Ikan akan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk amonia. Ikan mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan. Ginjal ini memiliki saluran urin yang dimana muaranya itu menyatu dengan muara kelamin. Ini dinamakan dengan muara urogenitalis dan letaknya ada di belakang anus. Sementara itu, insang dan kulit berperan sebagai sistem pernapasan. Insang akan membuka dan menutup sesuai dengan pergerakan operculum. Nah, insang kemudian akan menyaring air yang masuk dan mengikat oksigen lalu melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi termasuk golongan hewan yang dapat hidup di 2 dunia, yaitu darat dan air. Organ pada sistem ekskresi amfibi umumnya berupa ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Seperti halnya pada Pisces, amfibi juga mengeluarkan urin di tempat yang sama, yaitu ginjal dengan satu saluran yang sama dengan organ reproduksinya. Tetapi pada amfibi ini disebut dengan kloaka. Nah, sedangkan paru-paru dan kulit pada amfibi juga digunakan sebagai sistem pernapasan yang dimana mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Namun, pada situasi yang berbeda, biasanya amfibi akan menggunakan paru-paru selama di darat dan menggunakan kulit selama di air. Nah, beberapa amfibi juga akan menggunakan insang sebagai sistem ekskresinya untuk mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu reptil. Seperti pada amfibi, sistem ekskresi reptil juga tidak jauh berbeda. Reptil memiliki ginjal, paru-paru, serta kulit. Bentuk dan ukurannya pun bisa berbeda-beda. Contohnya pada kura-kura, mereka memiliki saluran ginjal yang sangat pendek. Selanjutnya yaitu mamalia. Mereka memiliki sistem ekskresi yang hampir serupa dengan manusia, di mana pada manusia mereka juga memiliki kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Nah, seperti halnya pada manusia, kulit menghasilkan keringat,
ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru membuang karbon dioksida. Nah, selanjutnya yaitu aves. Nah, untuk kelompok aves atau burung hanya memiliki ginjal dan paru-paru sebagai organ ekskresinya. Sama seperti amfibi, aves memiliki ginjal yang dimana salurannya itu bermuara sama seperti saluran reproduksinya. Nah, ini disebut dengan kloaka.